Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lihat bangsa Yahudi itu ya. Ternyata orang Yahudi itu hebat-hebat dan juga mereka adalah bangsa yang cerdas, pintar dan cerdik ya. Dan ternyata bangsa Yahudi itu ternyata bermarga bin Yahya, bermarga Yahya atau keturunan-keturunannya itu bin Yahya, bin Yahya. Nah, kali ini kita akan lihat Jewish Encyclopedia atau Yahudi versi ensiklopedia. Kali ini kita coba jalan-jalan ke ensiklopedia. Nah, di sini ada Jewish Encyclopedia atau Yahudi Encyclopedia. Nah, ternyata di sini adalah kurang lebih ini bermarga Yahya. Di sini sudah tertera ada silsilah keturunan yang bermarga Yahya. Ini sudah ada di sini urutan silsilah keluarganya tertulis hingga sampai 33. Dan sedikit kita akan uraikan dari atas ya. Cuman kita hanya bisa urai berapa atau 5, 6 atau 8 nanti kita akan uraikan. Dan ini ada contoh silsilah yang kayaknya kalau dalam nasab itu kayak musajjar begitu ya, kayak musajjar. Ini kan ada silsilah dari ayah, terus kemudian ke bawah Judah ibnu Yahya, kemudian mempunyai cucu Joseph ibnu Yahya, dan juga ke bawah lagi mempunyai Solomon ibnu Yahya, mempunyai anak, kemudian Gedaliah ibnu Yahya. Jadi ini semua bermarga Yahya. Oke, kita sedikit akan bacakan sedikit profil dari mereka. Kita mulai dari Yahya ibnu Ya'is. Jadi Yahudi di ensiklopedia ini yang bermarga Yahya adalah keluarga Portugis abad pertengahan yang anggotanya terkemuka di Portugal, Spanyol, Italia, dan Turki. Individu tertentu dalam keluarga tersebut mempunyai julukan tambahan. Nah, tambahan julukannya adalah Negro, yang mengacu pada bangsa Moor, yang darinya beberapa tanah milik mereka telah diperoleh anggota keluarga yang lebih menonjol ya sebagai berikut. Ini kita mulai dari Yahya bin Ya'is ya. Berkembang di Lisbon pada abad ke-11, meninggal sekitar tahun 1150. Ia sangat dihormati di kalangan orang Yahudi dan Raja Alfonso I. Dan Raja Alfonso I menghormatinya atas keberaniannya setelah penaklukan Santarem. Raja menghadiahkannya 2 rumah pedesaan milik bangsa Moor. Oleh karena itu ia mengambil nama Negro. Nah, di sini ya, itu Yu'as bin Yahya. Kemudian kita ke bawah Joseph ibnu Yahya Hazakin. Yosef bin Yahya Hazakin ini adalah cucu dari Ibnu Ya'is. Tinggal di Lisbon pada pertengahan abad ke-13 dan sangat kaya sehingga dia membangun sinagoga dengan biaya sendiri. Dia adalah penulis komentar Talmud yang sudah tidak ada lagi. Jadi Talmud itu semacam ini sebuah kitab umat Kristen yang cukup kontroversi ya. Nah, itu kalau tidak salah, yang sudah tidak ada lagi ya. Kemudian Sulaiman bin Yahya Hazakin. Sulaiman ibnu Yahya Hazakin ini adalah putra Yusuf ibnu Yahya. Ini putra Yusuf bin Yahya yang kedua, meninggal sebelum tahun 1300. Ia berusaha keras untuk mengendalikan tumbuhnya kecintaan terhadap kemewahan di kalangan seagama, agar mereka tidak menimbulkan kebencian dan kecemburuan di antara umat Kristen. Nah, kemudian kita ke Gedaliah bin Yahya Hazakin bin Sulaiman. Beliau ini adalah dokter tubuh Raja Ferdinand sampai tahun 1370. Ketika dia kehilangan dukungan dari tuannya, dia kemudian melayani Henry dari Kastilia yang menjadikannya kepala komunitas Yahudi di wilayahnya.
dan dia menikmati pendapatan tahunan sebesar 5.000 dukat emas yang jumlahnya dipungut sebagai pajak. Dia meninggal pada usia dewasa di Toledo. Oke, kita berlanjut ke Yusuf bin Yahya bin Sulaiman, saudara Gedalia. Terkenal karena kecantikan fisiknya dan juga kemampuan puitisnya. Dia meninggalkan Portugal bersama saudaranya dan menetap di Kastilia. Dia adalah penulis beberapa puisi liturgi, tetapi puisi-puisi itu dihancurkan dalam kebakaran besar. Joseph adalah murid Solomon bin Adret yang pada saat kematiannya ia menulis sebuah elegi dalam apa yang disebut ekorime yang sering dicetak ulang. Dia membiayai biaya perbaikan sinagoga yang dibangun di Kalatoyut oleh salah satu leluhurnya. Kemudian David ibnu Yahya Negro. David ibnu Yahya Negro bin Gedalia. David ibnu Yahya Negro bin Gedalia. Harap Sefarat, seorang tokoh terkemuka selama perang antara Raja Kastilia dan Portugal. Dengan membocorkan sebuah rahasia, ia berhasil menggagalkan rencana Ratu Leonora untuk membunuh menantu laki-lakinya, dan sebagai hadiahnya ia diangkat menjadi kepala Rabi Kastilia, sementara Raja Jauh dari Portugal membuang tanah miliknya di negara tersebut. Pada saat kematiannya yang terjadi di Toledo pada bulan Oktober 1385, dia memegang jabatan Al-Moksarif untuk Raja Ferdinand dari Kastilia. Batu nisannya masih terpelihara. Jadi seperti itu kawan ya, ternyata bangsa Yahudi itu bermarga Yahya. Jadi ya bermarga Yahya. Jadi